Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Di video kali ini akan mereview film Osama Sentai King Ouja The Movie The Adventure Happen yang telah dirilis di bioskop Jepang pada tanggal 28 Juli 2023 bersamaan dengan perilisan Kamen Rider Geats The Movie 4 Ace and the Black Fox. Oh iya, bagi kalian semua yang belum menyaksikan review A terkait Kamen Rider Geats The Movie, silakan saksikan review A tersebut dengan klik link yang ada di pojok kanan video ini. Dan sebelum kita mulai reviewnya, harapkan bagi kalian semua untuk menyaksikan review A ini dari awal sampai selesai. Karena di video ini akan ada bahasan yang sangat menarik yang akan kita bahas bersama-sama. Osama Sentai King Ouja The Movie The Adventure Happen yang ditulis oleh Minato Takano dan disutradarai oleh Kazuya Kami Horiuchi. Kita semua sangatlah setuju bahwa film Super Sentai era Reiwa yang satu ini benar-benar luar biasa megah. Bagaimana tidak, dari menit awal sampai selesai, kita disuguhkan dengan beragam macam visual serta CGI yang luar biasa indah. Visual-visual indah ini tergambarkan ketika King Ouja sedang berada di dimensi alam gaib atau alam kematian yang disebut Hakabaka. Sekali lagi mengacungi 10 jempol kepada tim produksi CGI King Ouja yang telah membuat dunia fantasi ini benar-benar keren dan indah banget untuk kita lihat. Secara ceritanya sendiri, sangat enjoy sekali menyaksikan film ini dari awal sampai akhir. Cuman satu saja yang sayangkan, film ini terasa kurang lama. Ini bisa dimaklumi karena film Super Sentai pada umumnya hanya memiliki durasi sekitar setengah jam saja. Tapi bagi kalian yang ingin menyaksikan film ini, sarankan kalian harus menonton terlebih dahulu episode King Ouja dari awal hingga episode 23 King Ouja. Karena di film ini akan ada banyak sekali adegan yang menyinggung cerita di seriesnya sendiri. Pembawaan dari film ini tentunya sangatlah serius dan epik sekali. Meskipun diselingi oleh beberapa adegan komedi, tapi film ini secara pembawaan benar-benar serius sekali dari menit awal hingga terakhir. Film ini menceritakan bagaimana King Ouja akan melakukan perjalanan menuju dimensi alam gaib bersama Devonika yang diperankan oleh Sakura Ayane, salah satu seiyuu terkenal dan terpopuler di Jepang. Para King Ouja terusus Gira, dia harus melakukan perjalanan ini sebelum Gira akan dilantik menjadi Raja Baru Sugodam setelah Rakles Hasti. Dan by the way, film ini bersetting setelah episode 23 Osama Sentai King Ouja. Kita akan melihat bagaimana Gira dan kawan-kawan akan bertemu dengan sesuatu hal yang belum pernah mereka temukan sebelumnya. Dari sinilah kita akan melihat bagaimana keseruan dan ketegangan dari para member King Ouja ketika mereka berada di dunia alam kematian atau Hakabaka ini. Gira Hasti sebelum dilantik menjadi Raja Baru Sugodam, dia harus wajib menemui Raja pertama Sugodam yaitu Reino Hasti yang diperankan oleh Shido Nakamura di dimensi Hakabaka ini. Ternyata hal ini memang harus wajib dilakukan bagi calon Raja Baru Sugodam sebelum mereka resmi diangkat menjadi Raja Barusah Sugodam. Jadi sepertinya Rakles dan raja-raja sebelum Rakles, mereka semua pernah menemui Reino Hasti di dimensi Hakabaka ini. Alam kematian Hakabaka sesuai julukannya sendiri yaitu alam kematian. Di tempat inilah bisa dibilang arwah-arwah dari seluruh makhluk hidup yang ada di planet Chikyu itu disemayamkan, termasuk arwah-arwah dari Bagnara. Kita bisa melihat sebuah konflik kecil tapi serius yang terjadi antara Gira, Devonika, dan Reino Hasti di adegan ini. Konflik yang tersaji di antara mereka ini cukup menarik untuk simak. Dan kita semua menjadi tahu bahwasanya Devonika ini adalah orang yang akan menentukan cocok atau tidaknya seseorang menjadi calon raja baru bagi Sugodam yang di sini adalah Gira Hasti. Devonika melarang Gira Hasti menjadi Raja Baru Sugodam dan dia lebih menyarankan Reino Hasti untuk kembali menjadi Raja Baru Sugodam. Kenapa mereka bisa berpikir seperti ini? Karena mereka telah memprediksikan bahwa akan ada ancaman atau bencana yang luar biasa hebatnya akan datang ke planet Chikyu. Betul sekali, ancaman ini adalah ancaman datangnya dari sang Raja Alam Semesta yaitu Dagdet Dujardin. Ada satu adegan di film ini yang sangatlah menarik ketika adegan yang memperlihatkan proyeksi meteor-meteor yang akan jatuh ke pemukiman masyarakat. Gambaran ini ternyata merupakan gambaran dari episode 27 King Ouja ketika Dagdet Dujardin melemparkan banyak meteor ke planet Chikyu. Ternyata Reino Hasti merasa bahwa Gira tidak akan mampu mengatasi ancaman dari Dagdet Dujardin ini.
Karena film ini tayang sebelum episode atau event King Oja season kedua dimulai, maka dari itu di film ini Reno Hasty hanya bisa memberikan sebuah warning kepada Gira berupa bencana besar yang akan terjadi kepada planet Chikyu. Dia tidak menyebutkan akan datangnya seorang dewa yang luar biasa kuatnya yang akan datang ke planet mereka, yaitu Dagdet Dujardan. Ini sengaja dilakukan oleh tim produksi King Oja untuk tentunya menyimpan sebuah kejutan yang akan di-reveal di episode 27 King Oja. Kita akan melihat bagaimana Gira yang mencoba untuk menghentikan tindakan Revonica yang akan mengorbankan dirinya bagi Raja Reno Hasty. Yang bila mana ini terjadi, Reno Hasty akan hidup kembali dan menjadi Raja baru Sugodam. Di sisi lain kita akan melihat bagaimana para member King Oja yang lain, Yan Magasto, Himenoran, Kaguragi Debowski, dan Rita Kaniska, yang dimana mereka di dimensi Hakabaka ini, mereka akan menemui arwah-arwah yang pernah hidup bersama mereka di masa lalu. Ada Himenoran yang di alam ini dia bertemu dengan kedua orang tuanya yang tentunya telah meninggal di peristiwa amarah dewa. Ada Kaguragi Debowski yang menemui arwah dari Ratu Tofu sebelum dia, yaitu Iroki yang diperankan oleh Akiko Hinagata. Dan ada juga Rita Kaniska yang dimana dia dihantui dengan arwah-arwah dari para tahanan yang telah tewas dari hasil hukuman yang diberikan oleh Rita Kaniska di Gokan. Sedangkan Yan Magasto, dia di alam ini agak sedikit berbeda nasibnya, karena di film ini dia hanya fokus untuk mencari jalan keluar dengan bantuan dari Shiokara meskipun ujung-ujungnya gagal mani. Tentunya bagian yang paling aku suka ketika momen interaksi antara Kaguragi dan juga Iroki di adegan ini. Meskipun kita sudah disuguhkan dengan interaksi yang lebih lama antara mereka berdua di episode 37 King Oja, tapi di film ini kita bisa melihat bagaimana mereka berdua masih terlihat belum berdamai sepenuhnya. Berbeda dengan di episode 37 King Oja, di mana Kaguragi sudah mantap telah menemukan jawaban atas apa yang dilakukan oleh Iroki ketika tragedi amarah dewa terjadi, sehingga mereka berdua pun bisa dibilang telah berdamai di episode tersebut. Singkatnya, para member King Oja ini bisa terbebas dari arwah-arwah tersebut yang terus menghantui mereka. Dan mereka akhirnya menemui Gira Hasty yang sedang berada dalam bahaya melawan Reno Hasty. Dan akhirnya sebuah suguhan action sequence antara King Oja versus Reno Hasty tersaji di adegan ini. Sequence perubahan dari Reno Hasty menjadi sosok monster seperti ini. Visual adegan perubahan Reno Hasty ini benar-benar keren banget dengan visual yang sangatlah menyeramkan. Kita mungkin bertanya-tanya kenapa Reno Hasty malah berubah menjadi sesosok monster seperti ini, bukan menjadi seorang King Oja. Ini bisa terjadi karena pelafalan Ogai Buso yang dilafalkan oleh Reno Hasty itu sangatlah berbeda dari pelafalan yang dilafalkan oleh para King Oja. Jadi apakah wujud monster milik Reno Hasty ini merupakan wujud ras dari Bagnarak? Sepertinya tidak, teman-teman. Wujud monster Reno Hasty ini bukanlah wujud monster dari kaum Bagnarak. Jadi benar-benar wujud monster yang berbeda dari Bagnarak. Untuk mengulas masalah tentang ini, sepertinya kita akan ulas di video yang terpisah atau mungkin di live streaming, karena bahasan ini akan sangat menarik untuk kita bahas bersama-sama. Pertarungan King Oja versus Reno Hasty pun dimulai, dan kita bisa melihat bagaimana kerennya combo yang tersaji di antara para member King Oja ini. Dan A sangat suka sekali dengan action koreografi yang dihadirkan. Terlebih, A sangat suka sekali melihat serangan-serangan dari Reno Hasty yang terlihat sangatlah powerful. Jangan lupakan soundtrack Inferno dari Nano yang diputar ketika adegan duel 1 lawan 1 antara Gira versus Reno ini berjalan, yang alhasil membuat duel mereka ini semakin epic untuk disimak. Singkat cerita, Reno Hasty ini dikalahkan oleh jurus pamungkas yang dilontarkan oleh ke-6 member King Oja di adegan ini. Sangat disayangkan Jeremy Brasieri memiliki porsi yang sangatlah sedikit di film ini. Padahal akan lebih menarik bila mana Jeremy bisa ikut bersama mereka ke alam Hakabaka ini dan menemui kedua orang tua Jeremy di alam ini. Dan film ini diakhiri oleh konklusi cerita yang cukup oke bagi A. Reno Hasty yang akhirnya dikalahkan oleh King Oja, Revonica yang akhirnya memutuskan untuk tidak mengakhiri hidupnya sendiri karena alasan dia yang ingin hidup dan memakan kue bersama Gira, dan Gira yang akhirnya secara sah telah diangkat menjadi Raja baru Sugodam. Dan ketika adegan ini diperlihatkan, A sedikit terharu karena A bisa merasakan bagaimana sulitnya perjuangan dan lika-liku Gira selama 23 episode lamanya untuk menjadi seorang raja terbaru bagi Sugodam.
Sebelum review ini selesai, ingin memberitahukan banyak sekali adegan yang menarik yang datang dari King Ouija The Movie versi director cut-nya sendiri. Bagi kalian yang belum tahu, Toei telah merilis versi director cut-nya sendiri untuk film ini yang dimana ada sekitar 8 menit tambahan adegan yang ditambahkan untuk versi director cut-nya sendiri. Di versi director cut-nya ini, kita akan diperlihatkan dengan banyak sekali adegan yang dipotong untuk penayangan di bioskopnya sendiri. Seperti adegan awal perjalanan dari Kaguragi dan Himenoran untuk menemui arwah yang akan mereka temui. Serta adegan bagaimana caranya para asisten King Ouija bisa datang ke alam Hakabaka selain Shiokara. Semuanya ada di versi director cut-nya ini. Dan ada 2 adegan yang paling menarik dan juga mengejutkan di versi director cut-nya ini. Yaitu adegan pertama, ternyata di adegan ketika Reno Hasti mengikhlaskan Gira untuk menjadi raja baru Sugodam, di adegan ini juga ternyata Reno Hasti sempat memberitahu bahwa Rakles masih hidup kepada Gira atau King Ouija. Ini mengartikan bahwa mungkin saja Gira, dia akhirnya tahu bahwa Rakles masih hidup hingga pada saatnya mereka bisa menemui Rakles di episode 34 King Ouija. Dan satu adegan yang menarik lainnya yaitu adegan Dagdet Dujardin yang muncul di film ini. Benar sekali, Dagdet Dujardin ini muncul di versi director cut-nya ini. Dagdet muncul dan menemui Reno Hasti setelah dia dikalahkan oleh King Ouija. Di adegan ini, Reno Hasti benar-benar dimusnahkan dengan mudahnya oleh Dagdet Dujardin. Meskipun Reno Hasti statusnya di alam ini adalah arwah. Dan kita bisa melihat di adegan ini bahwa Reno Hasti dengan seluruh kekuatannya bisa menahan serangan Dagdet Dujardin dan akan menyerang Dagdet di adegan ini. Tapi usaha dia sia-sia sebelum dia akhirnya musnah oleh jurus Dagdet Dujardin. Adegan ini menandakan bahwa Reno benar-benar benci kepada Dagdet Dujardin atas kutukan yang telah menimpa planet Chikyu terkhusus Sugodam selama 2000 tahun lamanya karena ulah Dagdet Dujardin. Tentunya untuk memahami semua masalah ini kita harus menunggu jawabannya sendiri di episode-episode terbaru King Ouija. Osama Sentai King Ouija The Movie The Adventure Heaven menjadi sebuah film solo Super Sentai terbaik era Reiwa saat ini. Dengan visual CGI yang indah dari dunia Hakabaka yang dihadirkan, yang membuat film ini benar-benar sukses menghadirkan unsur fantasi yang sangatlah kuat. Tidak lupa juga karakter Reno Hasti yang cukup memorable bagi A sendiri sebagai seorang raja pertama Sugodam. Dan cerita dari film ini pun yang cukup ringan tapi dikemas dengan sangatlah serius. Yang pastinya bagi kalian yang membutuhkan sebuah film tokusatsu dengan visual fantasi yang sangatlah indah, film King Ouija ini sangatlah rekomendasikan kepada kalian semua. Osama Sentai King Ouija The Movie The Adventure Heaven akan memberikan rating bagi film ini yaitu 8/10. Jadi itulah dia review terkait film Osama Sentai King Ouija The Movie The Adventure Heaven. Bagi kalian yang memiliki reviewnya sendiri terkait film ini, silahkan jabarkan saja di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menyaksikan video review ini dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di video review selanjutnya.